one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Sebelum Ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, untuk agar lebih berkahnya, mari kita berdoa lain. Doa bersih. Terima kasih ketua kelas. Sama-sama. Mana absennya? Absen kelas. Ibu absen dulu ya. Yang pertama Ahya Rosidi, Albikara, Alfa. Alfa, Arif Ramdanu Kusuma, Arif Gangga, Erika Purnama, Khairil Luna Nindya Haryati, Alfa. Ibnu Syahab, lalu Ajis Ramdhani, Maulana David Prayoga, M. Alvin Alfarizi, M. Hairul Imanadi, M. Abdul Rahman, Nur Azizah, Nurul Zakinia, Varianti Dewi Arini, Rizka, Rizky Bayu, Hadir. Rukiatul, Sofinatul Najaidin, Zia Lestari. Baik anak-anak semua, sebelum Ibu menjelaskan mengenai pembelajaran kita pada hari ini mengenai unsur-unsur pembangunan cerpen, sebelumnya pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai struktur dari teks cerpen. Ada yang masih ingat apa saja yang termasuk ke dalam struktur teks cerpen? Yang bisa coba orientasi. Ya. Yang pertama ada orientasi atau pengenalan tokoh. Yang kedua itu ada pengungkapan peristiwa. Ya, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga peningkatan konflik. Peningkatan konflik. Atau kelima. Keempat ada puncak konflik. Ya, puncak konflik. Lima ada penyesalan atau resolusi. Penyelesaian. Penyelesaian atau resolusi. Koda, mohon maaf. Koda. Jadi di yang kelima ini merupakan struktur dari teks cerpen. Yang pertama itu ada orientasi, berisi tentang pengenalan tokoh. Selanjutnya yang kedua itu ada pengungkapan peristiwa. Di
Baik ya, sebelum Ibu kita beralih kepada materi unsur dari pembangun cerpen, Ibu akan sedikit membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi kita pada pagi hari ini mengenai unsur-unsur pembangun dari teks cerpen. Kompetensi dasarnya yaitu ada 3.4, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen di dalam buku kumpulan teks cerpen. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan dari peserta didik atau anak-anak semua itu dapat menganalisis unsur-unsur pembangun dari cerpen di dalam buku kumpulan cerpen. Jadi itu tadi dia mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari teks cerpen, ya. Anak, selanjutnya kita beralih kepada materi pada pagi hari ini mengenai unsur pembangun dari teks cerpen. Tolong slide-nya. Ini ya unsur pembangun dari teks cerpen. Nah, ini dia ya materinya. Unsur pembangun dari teks cerpen itu dibagi menjadi dua. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada yang tahu apa itu unsur intrinsik? Ya, silakan Erika. Unsur yang harus ada di dalam cerpen. Ya, berarti unsur ekstrinsik yang di sini yang dimaksud itu unsur yang harus ada, yang wajib ada di dalam cerpen atau suatu isi teks cerpen. Kemudian itu dia memiliki bagian. Yang pertama itu ada tema, yaitu berisi tentang unsur utama yang disampaikan penulis kepada ceritanya. Kemudian di sini tema ini berisi tentang gagasan, struktur dari cerita yang ditulis oleh penulis, ya. Selanjutnya yang kedua itu ada alur atau plot, urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Kemudian alur ini dibagi menjadi menjadi tiga. Yang pertama itu ada alur maju, yang alurnya itu maju, nah ada dia flashback, ada mundur sama sekali. Yang kedua itu ada alur mundur, yang berarti itu dia ada isinya flashback dalam cerpen itu. Kemudian ada ketiga itu alur campuran, berisi tentang alur maju dan alur mundur, ya. Selanjutnya yang ketiga itu ada setting, penjelasan mengenai latar atau tempat, waktu dan suasana yang terjadi di dalam cerita cerpen, ya. Berarti di sini ada latar waktu, misalnya ada di sekolah, di jalan, kemudian di kantin. Kemudian kalau tempatnya itu bisa dia di tadi kayak di sekolah, kemudian latarnya itu pada siang hari, pagi hari, gitu. Waktunya waktu dan suasana yang terjadi dalam cerpen tersebut. Selanjutnya itu ada tokoh, pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Kemudian di sini terdiri dari tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama itu dia yang diceritakan di dalam sebuah cerpen itu. Kemudian tokoh pendukungnya misalnya seperti ada ayah dari tokoh yang diceritakan tersebut, itu termasuk ke dalam tokoh pendukung. Selanjutnya itu ada watak atau gambaran sifat dari para pemeran. Ada yang tahu watak itu apa saja termasuk? Ya, silakan Erika. Antagonis, jahat, antagonis, terus protagonis, sifat baik, protagonis sifat netral. Ya, netral. Ada itu antagonis, jahat. Protagonis itu ada baik dan tritagonis itu netral, ya. Kemudian ada sudut pandang, cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Di sini
lingkungan sekolah, taman anak-anak, depan kelas, pintu gerbang sekolah, latar waktu, setiap hari, latar suasana, bingung, menghibur, gelisah. Ya, saya kelompok. Ya, ya, alur. Selanjutnya sudut pandang, silakan kelompok 4. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya amanat, silakan kelompok 1. Amanat. Semua orang mempunyai masa lalu yang berkesan maupun yang mengecewakan. Namun semua pengalaman tersebut selalu memiliki makna tersendiri yang dapat kita ambil dan dikenang kembali di masa hidup kita kemudian. Selain dikenang, pengalaman dapat juga menjadi obat rindu kita terhadap masa lalu kita. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan pengalaman yang akan dikenang kembali di kemudian hari. Jadi, mari kita apresiasi kepada teman peragam dari masing-masing kelompok. Selanjutnya, sebelum menutup, Ibu mempunyai quotes atau kata-kata bagus sekali. Jadi, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Maksud dari kata-kata ini, jika anak-anak merasa lelah, merasa capek, merasa letih, apa yang kalian dapatkan? Kebodohan. Jika kalian rajin, jika kalian tekun dalam belajar, apa yang kalian akan dapatkan? Kesuksesan. Kalian sukses itu akan membanggakan keluarga kalian, kedua orang tua kalian, guru kalian, ya bisa juga pasangan kalian. Apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini, apa yang kita niatkan untuk masa depan itu, insya Allah akan berjalan dengan lancar ya. Jadi ingat kata-kata dari Imam Syafi'i ini, jika kamu tidak tahan dengan belajar, kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Jadi kalian harus rajin belajar. Tujuan kalian untuk bersekolah ini untuk sukses ke depannya ya. Anak-anak, terima kasih atas perhatian, atas apresiasi, atas kehadirannya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Ibu menutup, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memilih teman-teman yang berbahagia. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi. Mau dibuka?